Di penjara negara bagian bus, sipir Bill dan akuntannya, Dwight, sedang menonton film berjudul The Human Centipede 2. Dalam film itu, seorang pria menciptakan kelabang beranggotakan 10 orang dengan menghubungkan bibir mereka ke bagian belakang tubuh masing-masing. Bill menganggap film itu sangat bodoh, tetapi asistennya, Daisy, mengakui bahwa dia menyukainya. Bill yang marah mulai menyentuhnya secara tidak pantas sambil mengingatkannya bahwa dia tidak berhak untuk berpendapat. Pada saat itu, Bill menerima telepon yang memberitahunya tentang insiden lain di penjaranya. Dalam perjalanan ke tempat kejadian, Dwight mengingatkannya bahwa mereka memiliki tingkat pergantian personel, tingkat kekerasan, dan biaya hukum serta medis tertinggi dibandingkan penjara lain di negara ini. Jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, mereka akan digantikan oleh gubernur, tetapi Dwight mungkin punya ide. Di koridor, semua narapidana terus menghina Bill, karena dia dikenal sebagai seorang sadis. Narapidana 297 membuat ancaman yang sangat mengerikan dan Bill berjanji akan mengurusnya nanti. Akhirnya, para pria itu menemukan bahwa seorang penjaga telah ditikam oleh seorang narapidana dan Dr. Jones berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Bill masih menyempatkan diri untuk mengingatkan Jones bahwa ia perlu menjalani pemeriksaan fisik. Penjaga itu ditikam oleh narapidana nomor 178, yang sedang ditahan oleh 2 petugas, tetapi terus melontarkan ancaman. Bill menghina rasnya dan bertanya tangan mana yang dominan. Jadi Dwight mengatakan dia kidal. Kemudian Bill melanjutkan untuk mematahkan lengan kanan narapidana itu, bahkan sampai memperlihatkan tulangnya. Dia ingin melakukan lebih banyak kerusakan, tetapi Dwight mengingatkannya tentang biaya pengobatan. Bill berjanji akan kembali lagi setelah sembuh. Para narapidana di sel mulai meneriakkan ancaman secara serempak, dan bahkan 178 bersumpah akan membalas dendam. Bill marah dan melepaskan tembakan di koridor sambil mengatakan dia pantas dihormati, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Kemudian di kantornya, Bill memberitahu Dwight bahwa mereka harus menghidupkan kembali metode penyiksaan abad pertengahan. Dwight bersikeras bahwa sistem tersebut tidak berhasil dan ingin menawarkan alternatif, tetapi dia diabaikan. Daisy membawakan sebuah paket dan Bill senang menemukan pesanan yang sangat istimewa. Itu adalah stoples berisi organ wanita kering, yang konon dimakan oleh para pemimpin suku di Afrika untuk mendapatkan kekuatan luar biasa. Bill memakannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, Bill menerima telepon dari suara misterius yang memberitahunya bahwa regu pembunuh akan datang untuknya. Bill yang ketakutan menutup telepon dan mulai panik, bersembunyi di bawah meja dan mengisi peluru ke pistolnya. Dwight tahu ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi, jadi dia memanggil penjaga dan mengkonfirmasi kecurigaannya. Tahanan 346 menggunakan panggilan bulanan keluarganya untuk lelucon. Ketika Bill mendengar bahwa dia tertipu lagi, dia berteriak marah. Setelah itu, Bill pergi ke ruang perawatan untuk pemeriksaan dan Jones mengatakan dia ingin melakukan beberapa tes karena jantung Bill terdengar tidak sehat, menyalahkannya pada stres. Bill berpikir bahwa stres hanya untuk orang lemah dan mencengkeram telinga Jones, mengancam akan memecatnya jika dia tidak memberikan kabar baik. Jones mengatakan kepadanya bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, Bill mengunjungi narapidana 346, yang telah diikat ke meja karena leluconnya. 2 penjaga membawa ember berisi air mendidih dan Bill mulai menuangkannya ke wajah 346, yang menggeliat dan berteriak kesakitan. Wajahnya akhirnya cacat, tetapi bahkan dalam penderitaannya, dia mengatakan kepada Bill bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Akhirnya, Gubernur Hughes datang berkunjung. Bill menawarkannya cerutu, tetapi Hughes menolaknya, mengatakan bahwa dia hanya merokok cerutu Kuba. Hal ini sangat membuat Bill kesal sehingga dia berlari memeluk bendera Amerika. Hughes memarahi Bill karena cara kekerasan yang dia gunakan untuk mengelola penjara, mengatakan bahwa itu merusak karirnya. Dia menuntut perubahan dan akan kembali dalam 2 minggu untuk memeriksa situasinya. Jika keadaan tidak membaik, Bill dan Dwight akan dipecat. Setelah Hughes pergi, Bill mulai mengamuk lagi dan melontarkan berbagai macam hinaan kepada gubernur. Namun dia menolak untuk mengubah cara sadisnya dan mengirim semua tahanan ke halaman, di mana mereka harus berdiri berjam-jam di bawah terik matahari musim panas. Bill pergi ke menara dan berbicara kepada para tahanan dengan megafon, menghina mereka semua sebelum mengumumkan jenis hukuman baru, pengebirian. Korban pertamanya adalah 297, yang dibawa kembali ke dalam oleh para penjaga. Di dalam sel, Bill memanaskan pisau sementara para penjaga menahan 297 di dinding. Bill menggunakan pisau untuk memotong kelereng 297, menikmati cara dia menjerit. Kemudian Bill mengirim kelereng itu ke juru masak, karena dia ingin memakannya untuk makan siang. Dia menyelesaikan hukuman dengan menutupi wajahnya dengan darah tahanan. Di kantor, Bill memaksa Daisy untuk berbuat nakal dengannya sementara Dwight masih berada di ruangan itu. Setelah selesai, Bill menyuruh Daisy menelan susu, mengingatkannya bahwa dia berhutang budi padanya karena Bill telah membebaskan ayahnya dari penjara. Daisy meminta permen untuk menghilangkan rasa pahit dan akhirnya memakan organ wanita dari toples, tanpa mengetahui apa sebenarnya itu. Kemudian Bill memakan kelereng milik 297 untuk makan siang. Bill membahas tentang rekannya. Dwight bersikeras bahwa dia punya ide untuk memperbaiki penjara mereka, tetapi Bill mengabaikannya,
marah karena dia menemukan DVD film Human Centipede di mejanya. Kemudian di ruang perawatan, Bill menikmati menonton perawat melepaskan perban dari wajah 346, yang terus berteriak kesakitan dan menghinanya. Selanjutnya, Bill memberitahu 178 bahwa dia di sini untuk menepati janjinya dan mematahkan jari-jari pria itu. Jones memberitahunya bahwa 297 dalam kondisi stabil, dan Bill sangat senang dengan hasilnya sehingga dia mengumumkan bahwa besok dia akan mulai mengebiri setiap tahanan. Dwight berterima kasih kepada Jones karena telah menoleransi kegilaan Bill. Jadi Jones menjelaskan bahwa ini satu-satunya tempat yang mengizinkannya bekerja tanpa lisensi. Bill membangunkan narapidana nomor 297 untuk mengejeknya, tetapi narapidana itu tetap tidak gentar dan mengancamnya lagi. Bill yang frustrasi mulai mencekiknya sampai dia meninggal. Jadi, dia menelepon Jones dan memintanya untuk menghidupkannya kembali. Dokter berhasil membuat detak jantung 297 kembali berdetak dengan defibrilator, tetapi kemudian Bill mencekiknya dan membunuhnya lagi. Setelah Bill pergi, Dwight meminta Jones untuk menonton film tentang lipan manusia. Di malam hari, Bill menghabiskan waktu menangis di lantai kamar mandi. Dia kembali ke kantor dengan pistol dan sebotol whisky, mengeluh tentang ketidakadilan para tahanan dan bagaimana dia akan dipecat. Dwight membentaknya dan berteriak agar akhirnya dia mau mendengarkan idenya. Dia ingin membuat lipan manusia raksasa dengan semua narapidana. Ini berarti tidak akan ada lagi perkelahian di penjara, tidak ada lagi penyerangan terhadap penjaga, dan tidak ada lagi ketidakadilan. Itu akan membuat para tahanan berlutut di bawah belas kasihan Bill dan menjadi pencegah kejahatan yang sempurna. Bill tidak berpikir bahwa film-film itu realistis, tetapi Dwight telah berbicara dengan sutradara dan memastikan bahwa semuanya akurat secara medis. Bill yang marah masih menganggap itu ide bodoh dan memecat DWGF, yang menghinanya. Bill hanya membalas dengan meludah. Saat keluar, Dwight memberikan sapu tangannya kepada Daisy dan Daisy memegangnya erat-erat sambil menangis. Setelah itu, Bill mulai panik dan berteriak tentang kebenciannya terhadap umat manusia. Setelah memakan lebih banyak organ wanita, dia pergi ke menara dan mulai menghina para tahanan dengan megafonnya, tetapi halaman itu kosong. Beberapa waktu kemudian, Bill minum sendirian di kafetaria ketika tiba-tiba semua narapidana mengepungnya. Dia berteriak minta tolong tetapi para penjaga tidak datang, jadi dia memohon belas kasihan sambil mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah, bahwa semua orang diizinkan pergi dan bahwa dia memiliki masalah jantung. Para tahanan menahannya dan 297 membuat lubang di sisi tubuh Bill, agar dia bisa memasukkan alat kelaminnya. Di dekat situ, seorang tahanan lain memaksa Dwight untuk berbuat nakal dengannya. Pada saat itu, Bill terbangun dari mimpi buruknya di kantornya. Keesokan harinya, Bill dikunjungi oleh Dwight dan Tom, sutradara sebenarnya dari film Human Centipede. Ketika Tom mencoba berjabat tangan, Bill meludahinya. Sementara Dwight mulai memuji karir Tom, Jones bergabung dengan mereka dan menjelaskan bahwa ia harus melakukan resusitasi pada tahanan nomor 297 lagi setelah serangan jantung lainnya. Dwight bersikeras bahwa Human Centipede adalah rencana yang sempurna untuk mengatasi masalah penjara dan Tom meyakinkan semua orang bahwa itu akurat secara medis, menunjukkan kepada mereka diagram yang ia dapatkan dari seorang dokter sebelum membuat film-film tersebut. Jones mempelajari semua diagram dan memastikan bahwa itu mungkin. Jadi Bill akhirnya setuju untuk melakukannya. Namun, Dwight menunjukkan bahwa mereka perlu melakukannya dengan cara yang berbeda dari film, karena para tahanan masih harus dibebaskan tanpa mutilasi di akhir masa hukuman mereka. Alih-alih mencabut gigi mereka akan menggunakan cincin untuk menjaga mulut mereka tetap terbuka. Dan alih-alih memotong ligamen lutut mereka dapat menyebabkan kelumpuhan sementara. Jones tidak menyukai proyek itu, tetapi harus bekerja sama atau Bill akan memecatnya. Tom mengizinkan mereka menggunakan idenya dengan syarat dia dapat menyaksikan salah satu operasi dan Bill setuju sambil akhirnya menjabat tangannya. Bill berpikir mereka harus membuat para tahanan menonton film sebelum mengumumkan rencananya, tetapi Dwight menolak. Dia menunjukkan bahwa itu hanya akan membuat mereka menjadi ganas, jadi mereka harus mempersiapkan semuanya tanpa sepengetahuan para tahanan. Sekali lagi, Bill mengabaikannya. Sore itu, para tahanan menonton film pertama. Beberapa dari mereka bersenang-senang sementara yang lain menganggapnya mengerikan dan harus dilarang. Ketika mereka mulai mengeluh dengan keras, Bill menembakkan pistolnya ke udara untuk membungkam mereka. Kemudian dia memberitahu mereka tentang rencananya dan seperti yang diprediksi Dwight, semua orang panik. Para tahanan mulai memukuli para penjaga sehingga Bill dan Dwight harus melarikan diri. Mereka menutup gerbang di belakang mereka. Namun, para tahanan tetap berhasil membukanya. Bill dan Dwight bergegas bersembunyi di kantor, tetapi mereka tidak membiarkan Daisy bersembunyi bersama mereka. Ketika Daisy mencoba memberitahu para tahanan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini, tahanan nomor 178 memukulnya dan mulai mencekiknya. Kemudian dia mulai menusuknya sementara seorang pria lain memanfaatkan situasi. Saat tahanan nomor 297 mulai memukul pintu kantor dengan alat pemadam kebakaran, Dwight meminta bantuan dan Bill memakan lebih banyak organ wanita. Kemudian dia memecahkan jendela dan melompat keluar ke halaman untuk melarikan diri. Saat Dwight memakan isi toples dengan putus asa, agen khusus menerobos masuk dan membunuh pria yang menyiksa Daisy sebelum menangkap yang lain. Di halaman,
Semua narapidana yang mencoba melarikan diri juga ditangkap. Setelah itu, Dwight menemukan Bill dan memberitahunya bahwa Daisy terluka parah, tetapi Bill meminta dokter untuk dirinya sendiri meskipun dia hanya memiliki beberapa goresan. Kemudian dia mengamuk di tengah halaman. Beberapa waktu kemudian, Bill senang melihat para tahanan diam di sel mereka. Dia memasukkan anak panah penenang ke dalam senapannya dan mulai menembak para narapidana satu persatu untuk membuat mereka tertidur. Kemudian para penjaga membawa mereka ke ruang perawatan dan mengikat mereka ke tempat tidur sementara Bill menjelaskan operasinya. Jones telah diizinkan untuk menyewa 5 tim bedah yang sekarang sedang membuat segmen lipan dari masing-masing 3 narapidana. Segmen-segmen ini diletakkan di tenda-tenda rumah sakit di luar dan ditambahkan ke rantai lipan akhir sedikit demi sedikit. Salah satu narapidana menderita gangguan radang usus yang menyebabkan diare terus-menerus. Jadi Bill memutuskan dia akan dijahit ke mulut narapidana nomor 297 sebagai balas dendam. Narapidana lain memiliki stoma, yaitu lubang bedah di perutnya tempat pinggangnya keluar. Karena rektumnya dijahit tertutup, dia tidak bisa berada di dalam lipan. Bill memasukkan pistolnya ke dalam stoma dan menembaknya untuk membunuhnya. Dia juga membunuh seorang narapidana yang menggunakan kursi roda karena dianggap tidak cocok. Setelah itu, Bill dan Dwight mengunjungi Daisy, yang sedang koma. Dwight berpikir mereka harus mengirimnya ke rumah sakit yang layak, tetapi Bill ingin tetap dekat dengannya karena dia menganggap wanita yang terluka itu seksi. Mengabaikan permohonan belas kasihan Dwight, Bill naik ke atasnya dan melakukan hal-hal nakal pada tubuhnya yang sedang tidur. Beberapa waktu kemudian, jendela kantor diperbaiki dan hampir semua narapidana telah dioperasi. Jadi Bill merayakannya dengan menghabiskan stoples organ wanitanya. Dia kemudian berpura-pura menjadi Hughes untuk membayangkan betapa senangnya gubernur dengan rencana briliannya. Dan Dwight harus mengingatkannya bahwa itu adalah idenya. Sore itu, Tom kembali dan Bill memberinya tur keliling tempat itu. Narapidana terakhir itu gila dan sudah menikmati memakan kotorannya sendiri. Jadi dia berharap untuk menjadi bagian dari lipan. Namun, Bill tidak ingin siapapun menikmati ini karena itu adalah hukuman. Jadi dia menembak orang ini juga. Kemudian Bill membawa Tom ke ruang operasi dan mereka menyaksikan bagaimana wajah 346 dijahit ke pantat narapidana lain, yang menurut Bill sangat menarik. Di ruangan lain, Dwight terkejut menemukan bahwa beberapa tahanan sedang dipotong anggota tubuhnya dan pemandangan itu membuat Tom muntah. Dwight menuntut penjelasan, tetapi Bill mengatakan itu adalah kejutan. Ketika proyek akhirnya siap, Hughes diundang ke penjara. Bill dan Dwight membawanya ke halaman untuk memperlihatkan kelabang manusia raksasa dengan 346 di bagian depan. Duo ini memberitahu Hughes tentang visi mereka tentang dunia tanpa kejahatan, berkat hukuman mengerikan ini sementara kelabang dipaksa untuk makan. Hanya 346 yang diberi makanan sungguhan dan yang lain harus menelan kotoran dari orang di depannya. Bahkan Daisy telah ditambahkan ke rantai tersebut. Dwight terus berbicara tentang semua uang yang dapat mereka hemat untuk makanan dan perumahan, tetapi Bill menyela untuk menyuruhnya membersihkan orang terakhir di kelabang karena celananya berwarna coklat karena kotoran. Selanjutnya, Bill membawa kami ke bagian lain halaman untuk mengungkapkan kejutan yang disiapkannya. Itu adalah ulat manusia, yang ia ciptakan menggunakan narapidana hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Karena orang-orang ini tidak akan pernah dibebaskan, lengan dan kaki mereka telah dipotong, artinya mereka hanya bisa menggeliat di tanah seperti ulat. Di ruang perawatan, ia memperkenalkan Hughes kepada seorang narapidana yang baru saja menyelesaikan hukumannya. Jadi, ia telah dikeluarkan dari ulat manusia untuk dikirim pulang. Satu-satunya bekas luka ada di mulut dan bagian belakangnya karena jahitan. Dan Bill berpikir itu adalah pencegah kejahatan lain, karena masyarakat akan dapat mengetahui jika seseorang pernah berada di dalam ulat manusia. Ia bertanya kepada pria itu bagaimana perasaannya, tetapi pria itu tidak berbicara bahasa Inggris. Jadi ia dikirim pergi. Hughes merasa ngeri dengan seluruh proyek itu dan mengumumkan bahwa Bill dan Dwight akan mendapatkan hukuman mati untuk ini sebelum ia pergi. Bill mengeluarkan pistolnya dan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Tetapi kemudian ia mengarahkan pistol itu ke Dwight karena itu adalah idenya. Pada saat itu, Jones datang untuk memeriksa mereka dan Bill menembaknya 2 kali hingga tewas. Ketika Bill hendak menembak Dwight juga, Hughes kembali dan berkata, inilah yang dibutuhkan Amerika. Dia berencana membawa ide ini ke Washington DC dan berharap bisa menjadi presiden. Setelah Hughes pergi lagi, Dwight ingin mengambil pujian karena itu adalah idenya. Bill memeluknya dan menyebutnya jenius, hanya untuk kemudian menembaknya di kepala. Lalu dia membersihkan sidik jarinya dan meninggalkan pistol di tangan Dwight agar terlihat seperti dia bunuh diri. Beberapa waktu kemudian, Bill telanjang di menara sambil berteriak melalui megafon dan mengagumi lipan di halaman.